Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazra Putri Salsabila, mahasiswa kelas 2E Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 12320100153. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam oleh dosen pengampu Ibu Dr. Samia SPDI MAG. Nah, untuk materi yang saya akan sampaikan kali ini yaitu materi mengenai batas-batas dan alat pendidikan umum dan pendidikan Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan melanjutkan mengenai materinya. Nah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi mengenai batas-batas pendidikan umum dan pendidikan Islam. Apa sih pengertian dari batas-batas pendidikan? Nah, seperti pada PPT itu, batas ialah suatu yang menjadi hijab atau ruang lingkup awal dan akhir. Nah, berarti memiliki permulaan dan akhir. Sedangkan pendidikan adalah pengaktualisasian fitrah insaniah yang manusiawi dan potensial agar manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, yaitu individual, sosial, religius. Nah, jadi pendidikan itu merupakan usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan potensial maupun aktivitas yang dimiliki agar mampu menjadi hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi aktivitas yang tidak lagi tergolong sebagai pekerjaan pendidik, semua aktivitas itu membentuk bimbingan merupakan dimulai sebagai awal upaya pendidikan, dan dapat dinilai baik sebelum maupun sesudah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Nah, pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Nah, jadi di pendidikan Islam itu mempunyai pengertian yang lebih luas mengenai batas pendidikan Islam. Baik, selanjutnya di sini mengenai batas-batas pendidikan umum menurut para ahli yang udah disampaikan di PPT ini. Yang pertama menurut M.J. Langeveld. Nah, beliau mengatakan berpendapat bahwa pendidikan itu dimulai ketika si anak itu mengenal kewibawaan dan berakhir bila anak telah dapat bertanggung jawab atau mencapai kedewasaannya. Nah, Langeveld ini memberikan batas awal pendidikan pada saat anak itu sudah berusia kurang lebih dari 4 tahun. Nah, yakni pada usia ini telah terjadi mekanisme untuk mempertahankan dirinya, yaitu eksistensi. Nah, perubahan besar dalam jiwa seseorang anak ini di mana sang anak ini telah mengenal dirinya sendiri. Nah, sehingga si anak ini sudah mulai sadar atau mengenal kewibawaan. Nah, apa sih kewibawaan itu? Nah, kewibawaan dalam pendidikan adalah kesediaan untuk mengalami adanya pengaruh dan penerima pengaruh. Nah, yaitu anjuran orang lain atas dasar sukarela, bukan karena takut akan keterpaksaan. Nah, selanjutnya yang kedua menurut John Dewey. Nah, berpendapat bahwa pendidikan itu dimulai sejak manusia itu lahir dan hingga akhir hayatnya atau mati gitu. Nah, sedangkan dalam menurut John Dewey itu pengertian yang lebih luasnya lagi, pendidikan itu dapat dimulai pada waktu anak masih berada dalam kandungan. Nah, yang disebut pendidikan pranatal atau pendidikan dini. Nah, dalam pengertian khususnya, John Dewey menyampaikan bahwa pendidikan dimulai sejak anak lahir sampai tercapainya kedewasaan. Nah, yang ketiga, pada batas-batas pendidikan umum menurut para ahli, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan berpendapat bahwasanya pendidikan dimulai sejak si anak itu lahir dan berakhir setelah tercapainya kedewasaan, yaitu sampai berumur 24 tahun. Nah, ketika si anak itu lahir, ia sudah dapat menerima pengaruh edukatif dan dari pendidikannya, sekalipun ia belum menyadari pengaruh tersebut. Nah, pendidikan sudah dapat mulai pembentukan dan pembinaan kepribadian anaknya itu sejak hari kelahirannya. Setelah anak itu menjadi orang dewasa, berakhirlah proses pendidikan. Ia sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
kekuatannya sendiri. Nah, itu beberapa pendapat dari para ahli mengenai batas-batas pendidikan umum. Baik, di sini selanjutnya mengenai batas awal pendidikan Islam. Nah, batas awal dari pendidikan Islam ini ialah saat kapan pendidikan Islam itu dimulai. Nah, pada PPT sudah disampaikan bahwa Imam Ghazali berpendapat bahwa anak itu seperti kertas putih yang siap untuk ditulisi melalui orang tuanya sebagai pendidik, sehingga batas awal pendidikan pada saat anak dalam kandungan ibunya. Nah, lebih jauh dari itu yakin pada saat memilih calon pasangan hidup atau suami istri. Karena apa? Sebab perkawinan akan mempengaruhi kehidupan suatu keluarga dan keturunan mereka. Nah, proses pendidikan Islam akan berjalan lebih baik apabila sang istri adalah wanita yang solehah. Nah, wanita yang taat menjalankan ajaran agamanya biasanya berkeinginan dan berusaha untuk mengasuh si sang anak dan membimbing dan mendidik anak-anaknya itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa batas awal pendidikan ini memang benar dimulai saat memilih calon pasangan hidup atau suami istri, di mana anak yang akan dilahirkan itu tidak akan terlepas dari pengaruh perilaku orang tuanya yang mendidik dan membesarkannya. Selanjutnya yaitu batas akhir dari pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini mengingat tujuan akhir pendidikan Islam itu menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mencapai suatu ta'aruf atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sejalan dengan hal ini pendidikan Islam itu berlangsung dari buayan sampai liang lahat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tertulis di PPT, yang dimana hadisnya itu berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilalahdi, yang artinya tuntutlah ilmu pengetahuan semenjak dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, Muhammad Munir Mursa mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak terbatas pada suatu periode atau jenjang tertentu, nah tetapi berlangsung sepanjang hayat. Ia merupakan pendidikan dari mulai buayan hingga liang lahat, selalu memperbarui diri serta terus-menerus mengembangkan kepribadian manusia. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak dikenal adanya batasan-batasan pendidikan Islam itu, karena prinsip dari pendidikan Islam yang dilaksanakan dikenal dengan konsep pendidikan seumur hidup atau dapat disebut juga sebagai long life of education. Baik, setelah itu materi selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dari pendidikan umum dan pendidikan Islam. Nah, apa sih pengertian dari alat pendidikan itu? Nah, alat itu adalah alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan di mana situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, pendidikan itu mau pendidikan Islam ataupun pendidikan umum. Nah, itu merupakan pengertian dari alat pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis alat pendidikan. Nah, jenis-jenis alat pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan tujuan. Nah, di sini ada jenis yang pertama berdasarkan sifat. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada sifat positif dan negatif. Yang kedua ada sifat preventif dan kuratif, dan yang ketiga ada sifat represif dan korektif. Nah, yang pertama di situ mengenai sifat positif dan negatif. Sifat positif ini digunakan agar si peserta didik ini mengerjakan perbuatan yang baik, misalnya perintah, pujian, dan hadiah. Nah, yang selanjutnya itu mengenai sifat negatif. Nah, digunakan agar si peserta didik ini tidak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman.
Nah, yang kedua mengenai sifat preventif dan kuratif. Sifat preventif itu digunakan untuk mencegah si peserta didik sebelum ia melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kuratif itu menyembuhkan si peserta didik dari penyakit-penyakit jiwa yang terdapat dalam dirinya, seperti iri, dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Nah, untuk yang ketiga di sini mengenai sifat represif dan korektif. Nah, sifat represif ini menindas atau mengikis sifat-sifat negatif. Nah, yang diintegrasi dengan diri anak seperti sifat malas, murung, minder, dan sebagainya. Untuk korektif, memperbaiki perbuatan-perbuatan jelek yang sudah menjadi kebiasaan si anak atau peserta didik seperti menghina, mengganggu, dan berkelahi. Oke, selanjutnya di sini dari jenis-jenis alat pendidikan Islam itu ada berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bentuk material dan yang kedua itu bentuk non-material. Nah, bentuk material ini berupa benda-benda nyata, seperti contohnya itu perlengkapan belajar, kayak buku, papan tulis, pensil, dan lainnya, dan media lain-lainnya. Yang kedua, yaitu bentuk non-material. Nah, bentuk non-material ini merupakan bentuk keadaan atau kondisi, tindakan, dan perbuatan sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis alat pendidikan ini ada berdasarkan tujuan. Nah, dari berdasarkan tujuan ini ada 4 poin. Yang pertama itu tentang mengenai pembiasaan, yang kedua mengenai ketenangan, dan yang ketiga mengenai keteladanan, dan terakhir mengenai perlindungan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai batas-batas dan alat pendidikan Islam dan umum. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.